hidayahnya kita dalam keadaan sehat bisa mengikuti kajian pada malam ini. Salawat dan salam kita sampaikan juga ke Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga jemaah Al-Mutakin dan para pemirsa lainnya yang hadir pada kesempatan malam ini sesuai dengan kajian rutin Masjid Al-Mutakin. Malam ini kajian akan dipandu oleh Ustadz Khairul Anas dengan tema memahami ikhtilaf fikih mazhab. Untuk menghemat waktu, barangkali kita bisa mulai saja. Kami persilahkan kepada Pak Ustadz untuk menyampaikan kajiannya. Nanti di akhir kajian kami beri kesempatan kepada para peserta yang hadir pada kajian malam ini untuk berdiskusi. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak dan Bapak-Bapak semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa al-mujtaba, wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, la hawla wa la quwata illa billah. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin jamaah Masjid Al-Mutakin yang dimuliakan oleh Allah. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bertemu untuk sama-sama belajar. Tidak ada yang lebih berilmu di sini, ya. Tidak ada yang lebih di sini. Kita semua di sini dengan satu tujuan, yaitu sama-sama belajar. Insya Allah, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, pada malam hari ini kita akan mencoba memahami letak atau sebab adanya perbedaan atau ikhtilaf di kalangan ulama. Saya sebutkan ulama karena ketika berbicara ulama maka ashabul madzhab, 4 mazhab itu masuk. Kemudian ashabil madzhab, jadi sahabat-sahabat yang juga menisbatkan dirinya ke mazhab tersebut juga masuk. Ya, dan juga ghair madzhab al-arba'ah, juga selain mazhab yang 4. Dan juga termasuk juga ulama di sini adalah para sahabat Nabi Muhammad SAW. Sehingga kita akan mulai kajian kita dengan asbabul ikhtilaf yang lebih umum, yaitu sebetulnya bagaimana ikhtilaf di kalangan sahabat itu ada dan bagaimana cara memahami hal tersebut secara bijak, ya, secara wise gitu, supaya perbedaan ini tidak melahirkan permusuhan. Karena sebetulnya ikhtilaf itu rahmat, perbedaan itu adalah rahmat. Tapi iftiraq, ya, perselisihan yang melahirkan permusuhan itulah yang namanya niqmah atau azab. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, pada malam hari ini saya akan mulai kajian kita dengan menampilkan sebuah gambar. Terlihat ya gambarnya ya. Ini adalah sebuah peta dunia lebih tepatnya. Tetapi concern saya di sini adalah kita melihat bagaimana persebaran mazhab di seluruh dunia. Ya. Kita mulai dengan 2 warna. Yang pertama adalah warna hijau yang gelap dengan hijau yang muda. Hijau yang gelap ini adalah mazhab Syiah gitu. Mazhab Syiah ini bermacam-macam, tetapi daerah sebarannya sebetulnya tidak begitu luas gitu ya. Hanya terbatas di daerah Iran, sedikit di Irak dan di Yaman. Pada hari ini Syiah secara umum banyak yang bisa dikatakan sesat ya, atau mungkin berbahaya bahkan saking berbahayanya mereka lebih buruk ya gitu daripada orang-orang kafir gitu. Kenapa? Karena kekufuran mereka ini luar biasa. Namun di antara Syiah itu juga ada Syiah yang diakui
oleh kalangan ahli sunnah, oleh jamaah ahli sunnah wal jamaah. Setidaknya ada 3, yaitu ada Syiah Imamiyah, kemudian ada Syiah Zaidiyah, gitu. Kemudian ada Syiah Ibadiyah, gitu. Sebetulnya ada lagi yaitu Syiah Hadawiyah. Ya, Syiah Hadawiyah ini sama juga berada di daerah Yaman, yang dipimpin oleh Imam Al-Hadi. Kemudian Imam Zaidi, ini yang kita kenal dengan tafsirnya, yaitu Imam Asy-Syaukani ini. Beliau adalah salah satu produk dari Syiah Zaidiyah, gitu. Adapun ada yang namanya Ibadiyah itu di daerah Oman. Nah, pembicaraan kita tidak berbicara di Syiah, tapi ini sedikit pengantar saja. Nah, yang kita berbicara lebih umum yaitu Ahlus Sunnah gitu atau Sunni. Nah, hampir seluruh negeri-negeri kaum muslimin itu memiliki latar belakang madhab sunnah atau Ahlus Sunnah. Di mana peta persebaran madhabnya itu yang paling besar pengikutnya dan paling luas sebarannya itu justru adalah kalangan Hanafiyah. Ini yang mungkin selama ini kita tidak begitu mengenal. Kita tahunya madhab itu adalah Syafi'i, madhab terbesar, kemudian paling banyak pengikutnya gitu. Iya, kalau kita bicara di Indonesia, iya bisa jadi memang di Indonesia itu kebanyakan mengaku mengikuti madhab Syafi'i gitu. Tapi secara umum di dunia ya justru pengikut mazhab terbesar yaitu ada di daerah bekas jajahan Rusia, dan Rusia itu sendiri yaitu mengikuti mazhab Imam Abu Hanifah atau kalangan Hanafiyah. Kemudian yang kedua ya boleh dikatakan di situ ada titik pertemuan di Mesir. Mesir itu bisa dikatakan titik temu Malikiyah dengan Syafi'iyah. Kemudian Malikiyah juga melebar di wilayah Teluk juga ada gitu ya. Tapi peta umum persebarannya itu ada di Afrika Utara. Sedikit loncat itu di Cordoba dan Andalus. Itu juga sangat terkenal Imam Al-Qurtubi, juga Imam Ibnu Rushdi, seorang Maliki. Kemudian kalau Syafi'iyah, ya bisa dikatakan ini adalah mazhab yang ketiga, itu wilayah persebarannya di daerah Mesir sama. Kemudian turun ke daerah Sudan, Ethiopia, kemudian nyebrang ke samudra, yaitu di Indonesia. Indonesia, Malaysia itu kalangan Syafi'iyah. Dan memang ketika kita khusus bicara Indonesia, hampir rata gitu ya, bisa dikatakan Indonesia itu mengikuti mazhab Syafi'iyah gitu. Dan yang terakhir itu adalah mazhab Hambali atau Imam Ahmad bin Hambal. Ini berada di sekitar Arab Saudi ya. Karena memang di sanalah sekarang itu mazhab Imam Ahmad bin Hambal itu disebarkan. Wabil khusus karena ini berkesesuaian dengan metodologi muhaddisin ya. Karena gerakan Salafi Wahabi itu lebih condong ke mengikuti fikih muhaddisin, fikih ahli hadis. Bukan fikih ahli fikih tapi fikih ahli hadis. Sehingga terbantu sekali dengan mazhab Imam Ahmad bin Hambal. Nah, titik temunya itu nanti ada di daerah Mesir. Nah, rekan-rekan, bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, inilah fakta gitu ya, persebaran mazhab di kalangan kaum muslimin di dunia. Nah, sehingga kita harus memiliki cakrawala berpikir baru bahwasanya ternyata tidaklah suatu mazhab itu bisa dikatakan menjadi mayoritas ya di dunia gitu, melainkan hampir setiap mazhab itu memiliki pengikut gitu. Dan kalau kita mau jujur, pengikut mazhab yang paling banyak itu justru kalangan Hanafiyah. Dan ini nanti akan ada hikmah yang bisa saya sebutkan di belakangnya. Nah, rekan-rekan semua yang dirahmati oleh Allah, lalu apa sebetulnya sebab ikhtilaf di antara sahabat atau di antara ulama gitu. Saya mulai kajian ini dengan sahabat. Kenapa? Karena sahabat itu adalah buhul. Buhul itu ibarat tali utama gitu. Karena dari Rasulullah SAW menjelaskan kepada sahabat, dan sahabat di situ mereka ada ijma, ada ittifaq, ada titik temu, ada titik sepakat, juga ada titik ikhtilaf, titik perbedaan. Kemudian dari situlah mereka akan memiliki murid-murid, di mana murid-murid mereka itu nanti akan mengajarkan ke
keempat atau sekian mazhab yang hari ini bisa kita kenal, bisa kita kenal sampai hari ini gitu. Kemudian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dari situlah juga akan berkembang kajian-kajian hadis ya. Setelah itu lahirlah setelah masa sahabat, kemudian masa tabi'in, kemudian masa madhab, kemudian masa hadis, yang disitulah kita kenal dengan munculnya imam-imam ahli hadis seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmidzi, Abu Dawud, dan lain sebagainya. Nah, rekan-rekan semua yang dirahmati oleh Allah, lalu sebetulnya sebab ikhtilaf itu seperti apa? Apakah ikhtilaf ini menjadi sesuatu yang bisa dikatakan sampai hari ini kita harus bawa secara barbar gitu ya? Kenapa? Karena ikhtilaf wabil khusus di era medsos hari ini gitu ya, itu seolah menjadi bumbu ya, bumbu sedap gitu ya untuk menikam sahabat-sahabat ya, saudara-saudara kita sama kaum muslimin gitu. Begitu ada yang nyeleneh saja pendapatnya itu bisa jadi alasan untuk menikam, baik itu membunuh karakternya atau membunuh gerakannya. Wabil khusus adalah perbedaan itu sangat dikhawatirkan justru melahirkan apa namanya kebingungan di tengah-tengah umat. Nah inilah yang kita cegah gitu. Kalau ini melahirkan permusuhan dan kebingungan di tengah-tengah umat, maka ikhtilaf ini tidak menjadi rahmah. Maka dari itu kajian kita malam hari itu ingin mengembalikan bagaimana ikhtilaf ini kita dudukkan sebagai rahmah. Dan kita berusaha mencari uzur. Uzur itu mencari pemakluman. Kenapa? Karena yang namanya khilaf itu bukan semata-mata kehendak gitu. Bukan semata-mata kesengajaan ingin tampil beda. Sebagaimana seorang pemuda gitu kan, kadang-kadang remaja itu pengen tampil beda saja pokoknya gitu. Gak ada alasan, tapi pengen tampil beda saja. Nah itu jelas itu jauh dalam kajian dan pemikiran para sahabat, para ulama gitu. Di mana para ulama, satu hal yang pertama yang saya sampaikan adalah ketika mereka ikhtilaf, itu tidak pernah meniatkan dirinya masuk dalam ranah ikhtilaf gitu. Jadi justru semangat beribadah mereka, semangat menuntut ilmunya mereka, semangat memahami agama itulah yang mereka kedepankan gitu. Sehingga saya selalu berkata kepada teman-teman saya, para jamaah saya, fahamilah pendapat itu dalam ranah keimanan. Ketika sebuah pendapat dan perselisihan itu, ya ikhtilaf itu difahami dalam ranah keimanan, insya Allah tidak akan ada permusuhan, tidak akan ada kebencian. Akan ada pemakluman dan memberikan uzur kepada sahabat kita. Memberikan uzur itu sebagaimana kayak seorang guru gitu ya, ada muridnya terlambat datang atau muridnya tidak masuk sekolah, kita tanya alasannya apa? Sakit. Oh sakit, oh ya silahkan, tidak apa-apa. Itu memberikan uzur itu seperti itu. Nah sebagaimana begitulah kita hari ini ketika ada khilaf gitu ya, kita mengatakan oh iya silahkan, tidak apa-apa. Memang ada pintu khilaf di situ. Nah, setidaknya ada beberapa hal yang saya rangkum dalam kajian saya, ya terkait apa sebab ikhtilaf itu gitu. Yang pertama adalah seorang sahabat ya mendengar suatu hukum atau fatwa di dalam suatu permasalahan yang tidak didengar oleh sahabat lain. Nah, ini peristiwa yang jamak para hadirin, rekan-rekan semua, para bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah. Kadang ya ikhtilaf itu lahir ya, karena ada satu atau dua orang sahabat yang mendengar, yang itu tidak didengar oleh yang lain. Atau kebalikannya, semuanya mendengar kecuali dia, gitu. Dan ini perkara yang kalau ingin saya kumpulkan ada banyak gitu ya. Dalam slide saya itu tadi ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Nah, di sini ya. Uzur ikhtilaf, ya. Contoh ada sahabat yang tidak mendengar atau tidak hadir dalam wacana tahdis. Jadi ada dalam Rasulullah SAW itu kita kenal sebagai tahdis. Tahdis itu beliau membacakan hadis. Nah, tidak semua sahabat itu bisa jadi hadir sehingga bisa jadi sahabat yang tidak hadir itu akan berpendapat yang tanda kutip hari ini mungkin tampak nyeleneh gitu. Padahal sebetulnya tidak gitu. Uzurnya itu normal sekali gitu. Bagaimana kita kayak sekarang hari ini kita hadir semua di kajian, ada seorang di antara kita tidak hadir, kemudian ketika ditanya, kemarin kajiannya isinya apa? Beliau nggak bisa menjawab atau menjawab tapi keliru gitu. Nah, pertama adalah Ibnu Abbas.
sahabat Ibnu Abbas, seorang ahli tafsir, ya, kesayangannya Rasulullah SAW yang didoakan oleh Rasulullah menjadi ahli tafsir Al-Quran, itu bisa berbeda pendapat dengan sahabat yang lain secara umum pada persoalan keledai. Kenapa? Karena Ibnu Abbas memandang keledai ya itu haram gitu. Keledai itu haram dimakan gitu atau dagingnya itu haram gitu. Sedangkan eh, jumhur mengatakan keledai itu tidaklah haram gitu. Nah, besar kemungkinan gitu ya, itu terjadi karena Ibnu Abbas itu tidak mendengar hadis tentang halalnya daging keledai. Gitu. Yang kedua, Sayyidah Aisyah gitu, yang hari ini mungkin viral ya lagunya. Sayyidah Aisyah ya, seorang perempuan ahli hadis yang beliau banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah, itu bisa mendengar satu hadis yang itu bisa tidak mendengar satu hadis yang itu didengar oleh jamaah sahabat yang lain. Dalam riwayat apa? Dalam riwayat Amin. Ketika jumhur sahabat mengatakan ketika Rasulullah selesai mengucapkan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, maka suarakanlah dengan keras amin gitu. Nah, Aisyah mengatakan tidak. Aisyah mengatakan Rasulullah dan Aisyah sendiri itu sir yang membacanya dengan amin gitu. Nah, ini masyhur di kalangan Hanafiyah. Di kalangan Hanafiyah itu masyhur membaca amin itu tidak dengan suara keras gitu ya. Jadi aminnya ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Mereka amin gitu. Mereka membaca amin tapi tidak dengan suara keras sebagaimana kalangan Syafi'iyah yang kita saksikan di masjid-masjid kita hari ini. Yang kedua, yang ketiga misalnya Ibnu Mas'ud. Sahabat Ibnu Mas'ud gitu. Kesayangannya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Itu bisa berbeda pendapat dalam masalah surat Al-Falaq dan An-Nas gitu. Dalam tafsir Fathul Qadir ya, Imam Al-Qurtubi menyampaikan ini kitab tafsir Imam Syaukani maksudnya, tapi di sana beliau mengutip pendapat Imam Al-Qurtubi bahwasanya Ibnu Mas'ud itu mengatakan Al-Falaq dan An-Nas itu bukan bagian dari mushaf. Artinya apa? Bukan surat gitu. Coba bayangkan gitu. Ibnu Mas'ud ini mengatakan Al-Falaq dan An-Nas itu bukan bagian dari Quran gitu. Jadi Quran itu selesai di Al-Ikhlas gitu. Nah, meskipun setelah itu ada istidrak, ya ada sahabat yang menegur dia, akhirnya beliau rujuk dalam arti mengikuti pendapat sahabat tersebut. Nah, yang berikutnya adalah Umar bin Khattab, seorang khalifah gitu. Beliau bisa tidak mendengar suatu hadis ya terkait dengan hukum lockdown gitu. Jadi suatu ketika Khalifah Umar ini pergi ke daerah Amwas, dan ini hadis ini masyhur ya, wabil khusus hari ini di masa pandemi gitu ya. Hadis tentang lockdown ini begitu masyhur gitu. Hadis ini hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Itu Khalifah Umar gitu, ketika sampai berbatasan hendak masuk ke daerah wabah, itu diskusi. Ini gimana nih? Kita dengar di daerah tersebut ada taun ini, kita masuk atau pulang saja. Diskusinya itu bukan diskusi berdasarkan hadis para jamaah, tapi diskusinya itu seputar ini pandangan pribadi, akal, nalar gitu. Yang masuk akal yang mana nih? Terus atau pulang gitu. Umar pun akhirnya mengatakan, ya udah pulang aja deh. Bukan berdasarkan hadis, tapi berdasarkan pendapat pribadi Umar. Nah, sampai suatu ketika, setelah itu baru datang ilmu kepada Umar, yaitu ada seorang sahabat yang datang ngasih tahu ke Umar, wahai Umar, ya, engkau apakah mendengar hadis dari Rasulullah SAW? Beliau berkata, idza sami'tum bihi bi ardin aw fi baladin ya fala taqaddamu alaihi wa idza waqa'a wa antum fihi ya fala takhruju firaran min gitu. Jika engkau ada di daerah wabah, jika engkau mendengar ya di suatu daerah ada wabah, janganlah engkau pergi ke daerah tersebut. Tapi kalau engkau yang ada di dalamnya, janganlah engkau keluar dari tempat tersebut. Gitu. Lari dari tempat tersebut. Nah, ini adalah hukum seputar lockdown ya yang hari ini kita sangat dengar sekali. Dan itu sekali berumar pun tidak mendengar hadis tersebut. Nah, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, maksud saya adalah bagaimana cara kita memberikan uzur terhadap satu dan dua perbedaan di kalangan ulama. Itu kadang-kadang kembali pada persoalan-persoalan yang sebetulnya tidak jadi soal gitu. Menjadi soal itu karena kadang-kadang kita terlalu terburu-buru dan akhirnya kita menjas gitu. Kalau sudah menjas itu habis sudah gitu.
Jadi kita ini dibunuh ya, dibunuh 2 kali gitu. Sebelum kita diberikan kesempatan untuk tabayun, kita sudah dibunuh karakternya terlebih dahulu. Akhirnya apa? Dia sudah jatuh duluan, dikasih kesempatan tabayun, tapi tabayunnya itu sudah tidak ada maknanya lagi. Nah, rekan-rekan semua yang dirahmati Allah, juga begini, salah satu uzur ikhtilaf yang ingin saya sampaikan itu adalah bisa jadi ya dalam satu masalah gitu ya, Rasulullah SAW itu menghendaki 2 contoh yang keduanya bisa bisa jadi benar gitu, dua-duanya itu benar gitu. Setidaknya saya mendapatkan dua permasalahan yang itu dipandang dua-duanya itu bisa gitu. Yang pertama itu adalah terkait dengan peristiwa sholat asarnya para sahabat di perang Khandaq itu. Ketika perang Khandaq itu selesai dan Rasulullah SAW mencium pengkhianatan dari Bani Yahudi Quraidah, maka beliau mengutus 2 kelompok sahabat gitu. Rasulullah berpesan karena itu sudah menjelang asar ya, Rasulullah berpesan la tusalliyanna ahadakumul asra illa fi Bani Quraidah. Janganlah salah seorang di antara kalian sholat kecuali sudah berada di Bani Quraidah. Bayangkan ada sebuah hadis didengarkan oleh 2 kelompok, mohon maaf, yang keduanya itu sama-sama mendengar dengan jelas ya gitu. Tapi interpretasi mereka berbeda gitu. Kelompok yang pertama berangkat, kelompok kedua berangkat, sama-sama berangkat di tengah jalan. Ini sudah mendekati waktu maghrib ini. Gimana ini gitu. Nah, kelompok yang pertama mengatakan tidak bisa karena sudah masuk waktu asar dan Rasulullah SAW telah menjelaskan batasan asar itu sampai mana. Kita harus berhenti dulu sholat asar. Setelah sholat asar baru kita melakukan perjalanan kembali ke Bani Quraidah. Nah, sahabat yang lain mengatakan, kelompok yang lain maksudnya mengatakan tidak. Ini perintahnya jelas loh. Rasulullah itu bisa jadi yang disampaikan ini itu menasakh gitu. Menasakh itu menghapus hukum terkait dengan hukum waktu sholat. Jadi kita lebih baik taat kepada Rasulullah, kita ikuti secara lafadznya saja. Zahir lafadznya itu begitu. Jadi pokoknya jangan sholat asar kecuali sudah sampai di Bani Quraidah. Akhirnya betul. Kelompok yang kedua melanjutkan perjalanan sampai di Bani Quraidah sudah maghrib. Jadi mereka sholat asar di waktu maghrib. Nah, ketika peristiwa itu terjadi dan kedua-duanya didengar dan sampai ke Rasulullah, Rasulullah membenarkan kedua-duanya. Yang satu dikatakan asobta, engkau benar. Yang satunya dikatakan lahu ajron. Mereka mendapatkan dua pahala. Nah, yang menarik adalah Rasulullah ternyata tidak mendelet ya satu di antara 2 pendapat itu, tapi mengizinkan kedua-duanya. Ini menarik gitu. Karena bisa jadi memang dua-duanya itu sah gitu. Satu, memperhatikan hukum sholat, maksudnya waktu sholat. Yang kedua, memperhatikan betapa ketundukan mereka terhadap perintah Rasulullah. Juga saya dengar ada 2 buah hadis terkait dengan takbir misalnya. Takbiratul ihram gitu ya para jamaah. Ada yang pertama mengatakan takbiratul ihram itu pas di telinga gitu. Nah, yang lewat yang lain tuh pas di bahu gitu. Pas di bahu. Nah, dua-duanya ini ternyata riwayatnya sahih gitu. Artinya apa? Memang sangat memungkinkan gitu bagi Rasulullah SAW ya bisa mencontohkan 1 atau 2 lebih perbuatan yang itu tidak jadi masalah gitu. Tidak jadi masalah itu dalam tanda kutip tidak harus diperselisihkan gitu. Toh Rasulullah memberikan contoh lebih dari 1. Nah, inilah yang menarik gitu ya, bahwasanya kadang-kadang gitu ya, permasalahan itu ya ketika apapun lah masalah itu, kita sebagai kaum muslimin, wabil khusus para penuntut ilmu harus bersabar. Bersabar dalam tanda kutip menahan diri gitu ketika melihat atau ketika mendengar pendapat-pendapat yang dalam tanda kutip ya itu asing bagi kita. Karena bisa jadi asing itu bukan karena asing itu pendapat, tapi karena kita sendiri yang kurang literasi. Atau yang kedua, bisa jadi pendapat itu memang salah, tapi itu pendapat yang islami gitu. Masalahnya begini, dalam hukum Islam, wabil khusus masalah fikih gitu ya, itu dikenal dengan 2 terminologi. Terminologinya itu adalah shawab, khoto gitu. Shawab itu tepat, khoto itu tidak tepat. Gitu. Ini terminologi fikih gitu. Tidak berbicara hak batil, tidak berbicara al jannah wan nar. Ini yang hari ini sangat berbahaya. Perbedaan dalam masalah fikih di kalangan ulama itu selalu dikatakan hadza ra'yun wa hadza ra'yun. Ini pendapat yang islami, ini juga pendapat yang islami.
Jadi mereka sedang berselisih, berikhtilaf di antara dua pendapat yang Islami. Gitu. Maka dikatakan oleh Imam Syafi'i, pendapat yang masyhur kalangan Syafi'i, kalau engkau mendengar pendapat, ternyata pendapat itu lebih sahih, maka buanglah pendapatku. Gitu. Dia nggak mengatakan apa yang menjadi pendapat dia itu hukum Islam loh, tidak. Dia tetap mengatakan pendapat dia, pendapat Imam Syafi'i itu adalah pendapat yang Islami, bukan hukum Islam gitu. Kenapa kalau mengatakan hukum Islam seolah-olah yang lain itu adalah hukum kufur misalnya. Yang lainnya itu tidak Islami gitu. Nah, tidak begitu ternyata para sahabat. Sehingga para sahabat itu Masya Allah gitu. Dan para ashabul madhab maksudnya juga begitu. Ketika mendengar satu dan dua masalah, mereka berselisih di antara pendapat-pendapat yang Islami. Sehingga bahasa mereka ketika ada yang benar itu bukan ini hak, ini yang hak, ini yang lainnya batil gitu. Ini surga, yang lainnya neraka. Tidak. Mereka bicaranya itu begini, yang ini sawab, hadza sawab, ini tepat, wa hadza khoto, dan ini khoto. Gitu. Wabil khusus jika kita belajar fikih usul, belajar usul fikih gitu. Kita akan banyak sekali jumpai ikhtilaf-ikhtilaf itu yang hanya kembali pada persoalan istilah gitu. Sebagaimana yang masyhur di kalangan Hanafiyah, Hanafiyah itu membedakan definisi wajib dengan fardu. Setidaknya ada 3 pendapat. Menurut kalangan Hanafiyah yang namanya fardu itu ditetapkan oleh Quran. Kalau wajib dengan sunnah. Kemudian pendapat yang kedua menurut kalangan Hanafiyah yang namanya fardu itu dalilnya qat'i. Kalau wajib dalilnya zani. Nah, gitu. Kemudian ada yang mengatakan yang namanya wajib itu ya itu tadi ya, ada sekitar 2 atau 3 gitu. Saya lupa yang satunya. Nah, itulah rekan-rekan saya yang dirahmati Allah. Tapi persoalan itu ketika bertemu dengan pendapat jumhur mengatakan khilaf kami dengan kalangan Hanafiyah persoalan wajib dan fardu itu khilaf lafzi. Itu ada perbedaan istilah lafaz saja gitu. Perbedaan istilah saja. Kenapa? Karena bagi jumhur fardu dan wajib sama gitu. Ketika kita tanyakan ke Hanafiyah, wahai Hanafiyah, kalau engkau menghendaki bahwasanya fardu dengan wajib itu berbeda, maka ayo jelaskan pada kami apa hasil akhir dari perbedaan itu. Apakah sama ataukah beda? Kata Hanafiyah sama. Sama itu maksudnya jika dilakukan mendapatkan pahala, jika ditinggalkan mendapatkan dosa. Nah, inilah menariknya bahwasanya ternyata diskusi-diskusi itu akan kembali pada persoalan yang bisa dikatakan hanya perbedaan lafaz saja. Nah, rekan-rekan semua yang dirahmati Allah, ini tidak cukup ya pembahasan ini. Saya akan lanjutkan lagi mungkin di pertemuan minggu depan. Ya, mudah-mudahan teman-teman jamaah masih bisa istiqomah dan semuanya bersemangat hadir di kajian ini. Ini tidak akan saya sampaikan semua, tapi minimal yaitu tadi kuncinya adalah sebetulnya asbabul ikhtilaf itu akan melahirkan khasanah pemikiran Islam yang luas, fleksibel dan aplikatif. Kenapa saya sebutkan aplikatif? Ada sebuah rahasia kalau kita mau belajar, kenapa pendapat Hanafiyah itu begitu masyhur, begitu banyak pengikutnya di negara bekas jajahan Rusia, gitu. Salah satu yang menarik itu adalah memang dalam diskursus pemikiran Hanafiyah itu mengatakan Al-Fatihah itu bukan rukun. Jadi sholat ya, itu Al-Fatihah itu bukan rukun sholat. Gitu. Artinya apa? Boleh setelah takbir, ya itu langsung membaca surat selain Al-Fatihah. Gitu. Sehingga konon katanya memang yang menyebabkan kaum muslimin itu berbondong-bondong masuk Islam, jadi orang-orang Rusia itu berbondong-bondong masuk Islam di daerah bekas jajahan Rusia itu adalah karena betapa mudahnya Islam. Islam tidak memberatkan gitu. Bisa dibayangkan ya kalau ternyata daerah jajahan Rusia itu berpendapat atau memiliki mazhab Syafi'iyah misalnya. Maka bisa jadi orang itu kesulitan masuk Islam. Kenapa? Karena ketika sholat harus hafal Al-Fatihah. Padahal Al-Fatihah itu tidak mudah, wabil khusus bagi orang-orang Rusia itu mohon maaf ya, lisannya itu berat banget gitu. Ngomong bahasa Arab itu berat sekali gitu. Alih-alih fasih ya gitu ya. Hanya sekedar membunyikan huruf hijaiyah saja sudah sulit. Berbeda dengan kita orang-orang Indonesia yang mudah sekali membaca surat-surat dalam Al-Qur'an. Gitu. Nah, inilah yang bisa saya sampaikan dalam kajian malam hari ini. Masih ada kesempatan 15 menit. Saya berikan kepada moderator untuk bisa
Ada sesi tanya jawab, silahkan. Izin bertanya Pak Sigit. Izin bertanya Pak Ustadz. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz, saya Bambang Irawan. Langsung saja. Yang jadi masalah saat ini kan ada rekan-rekan yang di mazhab Hambali itu, Iya. yang saya dengar sendiri siaran-siarannya itu sangat mudah gitu mengkafirkan pendapat yang lain. Iya. Bahkan saya pernah dengar sendiri bahwa mereka dilarang gitu untuk mendengarkan kajian-kajian dari yang disebutkan sebagai ahli bid'ah gitu. Iya. Nah, ini kan sedih gitu, kita mau belajar gitu tapi jadi bingung karena kita yang awam ini. Betul. Nah, kemudian yang kedua, kadang-kadang kita juga di masjid itu kan belajar misalnya tata cara sholat gitu. Kan kita nggak tahu itu apakah dari mazhab mana gitu, hanya ustadznya menyampaikan dalilnya saja gitu. Kemudian yang ketiga, Pak Ustadz, apakah kita harus mengikuti seluruhnya gitu ya? Kita kan nggak tahu nih. Kalau Syafi'iyah itu tata cara sholatnya seperti apa gitu. Kadang setelah kita belajar, kadang melihat imamnya itu di satu bagian rukunnya itu pakai Syafi'iyah, di satu rukunnya pakai Hambali dan sebagainya gitu. Betul. Mohon penjelasannya Pak Ustadz, terima kasih. Baik. Yang pertama adalah komentar saya terkait dengan teman-teman kita yang bisa dikatakan gerakan sunnah lah ya, gitu, atau salafi wahabi, dengan dua pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan kasihan ya. Kenapa? Karena sebetulnya begini, apa yang dialami oleh teman-teman kita yang di sana itu, sebetulnya jangankan dengan kita ya, jangan dengan bapak-bapak gitu ya. Di antara mereka sendiri itu sekarang lagi bentrok gitu ya. Jadi mohon maaf ya, ini bukan membicarakan aib ya, tapi saya juga alumni dari Lipia, saya kenal banget gitu. Saya hadir di banyak grup mereka gitu. Dan perdebatan itu tidak selesai gitu. Dan dari saya lulus 2014 sampai sekarang yang namanya grup itu isinya itu kafir mengkafirkan gitu ya, murtad memurtadkan, kemudian Masya Allah gitu. Jadi jangankan ribut dengan kita ya, ribut dengan kita mungkin wajar, mungkin karena kita tidak berada di barisan mereka. Tapi sesama barisan sendiri itu sudah berantem gitu. Jadi saya kira umur mereka tidaklah lama, sebagaimana dikatakan Syekh Abuya Muhammad Alwi Al-Maliki Al-Hasani, ya. Itu umur usia gerakan mereka tidak akan lama karena gerakan itu akan mengalami gerakan destruktif gitu dari dalam gitu. Kenapa? Karena satu, gerakan ini tidak manhaji. Tidak manhaji itu karena mereka memotong mazhab. Ini mohon maaf ya, ini perkataan ini agak kejam, tapi memang begitulah faktanya. Mereka itu membangun gerakan kembali ke Quran dan Sunnah. Bagus, moto gerakan kembali ke Quran dan Sunnah itu bagus, tapi ada hal yang tidak kita ketahui, yang itu difahami oleh ahli ilmu. Orang-orang berilmu memahami gerakan tersebut itu berarti apa? Memotong mazhab. Jadi memang mereka tidak mengenal kajian fikih. Jadi fikih mereka itu adalah fikih pendekatan hadis, bukan fikih pendekatan mazhab gitu. Dan ini menurut saya memotong jalur ilmiah. Jadi yang namanya belajar itu harus bersanad, Pak. Belajar itu kan harus bersanad. Kalau sanadnya ini ada yang dibuang, itu berarti kita sudah nggak ada sanadnya lagi ke Rasulullah SAW. Kalau sudah terputus gitu, maka kebarokahan itu hilang. Nah, salah satu bentuk kebarokahan itu adalah adanya pertengkaran semacam ini, bentuk ketidakadanya barokahan dalam diri jamaah mereka. Itu pendekatan yang pertama. Pendekatan yang kedua adalah sebetulnya kita tidak perlu khawatir gitu. Dalam arti kalau misalnya kita nanti dapat stempel ini dan stempel itu, ya yang pertama rekan-rekan mereka juga sudah distempelin seperti itu sebelum kita.
Nah, yang menarik adalah bahwasanya kajian-kajian mereka itu justru dalam tanda kutip berbahaya karena kering dari mazhab, sehingga pendapat-pendapat mereka itu justru kembali ke ulama-ulama yang dekat sama mereka, dan itu menurut saya kurang manhaji, tidak sesuai dengan manhaj. Meskipun mereka mengatakan itu manhaj, tapi itu justru bukan manhaj. Kenapa? Karena misalnya ketika mereka mengatakan hadis sahih itu berdasarkan ahli hadis mutaakhirin gitu ya. Mohon maaf saya sebutkan namanya misalnya Al-Albani. Imam Al-Albani itu bagi mereka itu adalah rujukan mereka dalam hadis, padahal beliau itu ulama mutaakhirin gitu. Ulama mutaakhirin banget gitu, dan banyak yang mengatakan beliau itu bukan ahli hadis karena tidak ada talaki sanad ya. Beliau hanyalah gitu dalam tanda kutip hanya orang yang berilmu gitu, dalam tanda kutip rajin baca di perpustakaan gitu. Nah, yang kedua adalah akhirnya mereka mengambil pendapat itu misalnya ya, ini bisa dirasakan, teman-teman bisa silakan baca, bisa silakan perhatikan. Ketika mereka mengutip pendapat, yang mereka kutip itu tidak jauh, itu adalah guru-guru mereka. Dan ini menurut saya kurang luas wawasan berpikirnya. Gitu. Berbeda dengan kita, kalau kita mengadakan kajian, kita kembali ke mazhab Imam Syafi'i. Apa pendapat Imam Syafi'i? Apa pendapat Imam Ahmad? Apa pendapat Abu Hanifah? Apa pendapat Malikiyah? Kita merujuk ke sana gitu. Kalau mereka gitu itu tidak jauh gitu. Jadi ke guru-guru mereka gitu. Dan itu menurut saya justru melahirkan perpecahan gitu. Karena bisa jadi mereka menganggap itu guru mereka, tapi pendapat mereka itu kadang-kadang tidak sesuai dengan pendapat gurunya, atau yang kedua pendapat gurunya itu tidak sesuai dengan pendapat mereka, sehingga mereka akhirnya takut mengakui guru, takut gitu, nggak mau ngakui guru mereka juga takut gitu. Itu tadi karena ada 1-2 permasalahan yang itu dan itulah yang disebut tidak manhaj. Kalau tidak manhaj ya seperti itu, akhirnya tidak ada. Kalau saya katakan mazhab itu kan rumus. Mazhab itu rumus, bapak-bapak gitu. Ibarat seorang itu mau belajar, mazhab Syafi'i itu punya rumus A gitu. Apapun masalahnya ketika dipakai ke rumus itu nanti hasilnya kelihatan. Gitu. Nah, ketika nggak punya rumus, bahaya gitu. Bisa jadi satu masalah nggak punya rumus, hasilnya bisa beda-beda. Dan akhirnya tadi ada tabrakan antara satu pendapat dengan pendapat yang lain. Contoh yang paling viral itu yang awal-awal Ramadan kemarin itu paling viral itu menurut saya. Dan itu masalahnya diakui oleh guru-guru mereka memang seperti itu pendapatnya. Saya kira itu. Silakan barangkali pertanyaan yang tadi. Ada masih lewat ada ini ya? Bambang? Ada lewat Yang chat ya? kedua, ketiga tadi Pak Ustadz belum dijawab. Yang kedua tadi kan terkait kalau masalah sholat ya? Nah. Ya, yang kedua tadi apakah kita Mazhab. harus dalam satu mazhab Ya. yang sama? Kita kan nggak paham nih Pak Ustadz. Iya. Kemudian ada guru yang mengajarkan, Ustadz yang mengajarkan misalnya tata cara sholat gitu kan. Tidak menyebutkan bahwa itu berdasarkan Hanafiyah, tapi hanya langsung menyebutkan hadis gitu. Sehingga kadang-kadang pada saat kita sholat, itu di satu sisi pakai Hanafi, di satu sisi pakai imam yang lain gitu, imamnya itu Pak Ustadz. Gimana? Iya, jadi begini, secara umum memang kalangan-kalangan asatid, ustadz-ustadz di Indonesia itu kebanyakan berpegang ke Syafi'iyah gitu. Dan kalaupun berbeda, itu masih perbedaan di kalangan Syafi'iyah, saya kira gitu. Dan dalam sepanjang kajian saya terkait dengan fikih perbandingan, untuk masalah sholat itu tidak nampak perbedaan yang begitu apa ya? Perbedaannya begitu tinggi ya perbedaannya ya, atau begitu panjang gitu, tidak berjauhan lah, perbedaannya nggak jauh gitu, masih berdekatan. Dan yang paling penting itu begini, ada kaidah takhirul bayan an waqtil hajah haram. Jadi mengakhirkan penjelasan di waktu yang dibutuhkan itu haram. Jadi misalnya begini, misalnya kita lagi belajar ilmu sholat, maka seorang guru itu terikat dengan kaidah ini. Beliau harus menjelaskan, beliau itu berpendapat sesuai dengan mazhab apa. Gitu. Supaya apa? Supaya pengikutnya jelas. Oh, ternyata guru saya itu sholatnya itu mengikuti mazhab ini itu mazhab ini itu mazhab A, ini mazhab B gitu. Jadi tidak boleh mengakhirkan penjelasan itu. Artinya tidak boleh seorang guru itu
oke, sholat kalian ngikuti sholatku saja. Tidak. Gitu. Meskipun ngikuti sholat beliau, tapi beliau menjelaskan, saya ini mengikuti ini, pendapat saya seperti ini, dan ini saya nisbatkan gitu. Saya nisbatkan pendapat ini ke misalnya Imam Syafi'i atau Imam Ahmad atau imam-imam yang lain. Gitu. Jadi tetap harus ada bayan, harus ada penjelasan. Kalau tidak bisa berbahaya gitu. Karena nanti dia oh saya sholat ini ngikuti guru saya. Ini itu berbahaya. Kenapa? Karena akhirnya muqallidnya itu muqallid yang keliru gitu, bukan muqallid am gitu. Muqallid am masih benar karena dia tahu dia ngikutin siapa, meskipun dia nggak berpikir, tapi dia tahu ngikutin siapa. Terima kasih Pak Ustadz. Iya. Barangkali ada pertanyaan yang lain. Kalau nggak salah tadi Pak Noviar, Ketua DKM menanyakan Pak Ustadz, kalau ada perbedaan, terus yang harus kita ikuti yang mana Pak Ustadz? Oh iya, iya. Itu saya kira tidak bisa saya jelaskan sekarang Pak, karena ini waktunya sudah pukul 9 ya. Saya sebetulnya ada janjian lagi dalam arti ngisi lagi di jam 9. Yang kedua adalah penjelasan ini sepertinya tidak singkat, tidak bisa singkat. Kenapa? Karena nanti akan ada setidaknya saya lihat ada 5 uslub, 5 cara. Jadi jika dihadapkan kepada 2 perbedaan, apa yang harus kita tempuh gitu. Pertama, ini singkatnya ya. Kalau mungkin dikumpulkan 2 pendapat itu dikumpulkan. Gitu. Kalau tidak, maka harus kita ketahui siapa yang mansuh, siapa yang menasakh. Kemudian yang ketiga, ya kalau memang pendapat itu tidak ada yang nasih dan mansuh, dilihat pendapat ini duluan mana gitu. Duluan mana hadis ini dengan hadis itu. Atau yang keempat itu tarjih. Tarjih itu melihat secara mendalam di antara 2 pendapat ini mana yang paling tepat, baru setelah itu dipilih salah satu berdasarkan fikih madhab ya, berdasarkan madhab ya. Tidak berdasarkan pendapat diri kita pribadi. Yang terakhir adalah diam. Diam itu ya tawakuf karena memang nggak ngerti ya diam. Gitu. Barangkali ada pertanyaan satu orang lagi. Boleh silakan. Ya, 1 orang ya Pak Ustadz ya, silakan. Ya. Itu Pak Eman, saya yang lewat chat Pak. Lewat chat ada 1 lagi. Oh, lewat chat ada. Ya. Bila ada perbedaan secara umum dalam masalah sholat itu harus 1 Pak, 1 madhab. Gitu. Jadi harus 1 madhab maksudnya. Artinya tidak boleh berpindah-pindah madhab. Intiqalul madhab itu memang boleh. Jadi intiqalul madhab, berpindah madhab itu memang boleh. Tapi kalau dalam satu jenis ibadah itu tidak gitu. Wabil khusus ibadah itu satu rangkaian ya, sholat gitu ya. Kita nggak bisa milih-milih satu-satu. Kecuali kita mujtahid gitu. Jika kita mujtahid dan kita punya ahliyatul ijtihad ya, insyaallah nanti akan saya jelaskan syarat-syarat menjadi mujtahid itu apa, baru itu boleh gitu. Kenapa? Karena sudah tidak dinisbatkan lagi ke mazhab, tapi dinisbatkan lagi ke dirinya sendiri. Jadi dia ibarat kalau salah itu dia tanggung sendiri. Kalau masih mazhab itu masih enak, kalau salah ngikuti, oh itu pendapat mazhab kok gitu. Enaknya muqallid itu begitu Pak. Kalau salah itu bisa nyalain atasannya gitu. Kalau sudah menjadi mujtahid itu nisbatnya itu ke dirinya sendiri. Baik, barangkali karena waktu yang terbatas, kita akhiri. Kalau bisa saya sampaikan kesimpulan pada malam hari ini, apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz tadi. Bagi kita semuanya, bagi jamaah yang diharapkan adalah bagaimana bisa memahami perbedaan itu. Sehingga dengan perbedaan itu bisa menjadi rahmat bagi kita dan bisa membuat kita masing-masing mempelajari mazhab-mazhab yang lain di luar yang sehari-hari kita jalankan. Barangkali itu yang bisa kita simpulkan dari majelis pada malam hari ini. Dan terakhir sebagai penutup,
Barangkali Pak Ustadz mau memimpin doa, Pak Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salam ala rasulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. La taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ansur man nasara ad-din wakhdhul man khadhala al-mu'minin. Wa'ali kalimataka ila yaumiddin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa ahlikil kafrata wal musyrikin wa dammir a'da'aka wa a'da'ad-din. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qiyamana wa tadarru'ana wa takhashu'ana wa ta'abbudana ya arhamar rahimin. Allahumma irfa'na 'anna al-bala' wal waba' wal ghala. Allahumma idfa'na 'anna al-bala' wal waba' wal ghala. Allahumma inna na'udzubika min corona wa min al-barasi wal judami wal jununi wa sayyi'il asqam. Rabbana taqabbal minna innaka antal alimul hakim. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Terima kasih Bapak Ibu, mohon maaf bila salah-salah kata. Saya akhiri, syukran lakum wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Pak Ustaz. Allah. Waalaikumsalam.